Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai bantuan produktif usaha mikro. Jadi beberapa hari terakhir itu banyak banget nasabah BRI yang dapat SMS dari BRI Strip Info mengenai bahwa Anda terdaftar sebagai nasabah pegadaian calon penerima BPUM, yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro. Hubungi BRI terdekat untuk verifikasi dan pencairannya. Padahal banyak dari mereka itu belum mendaftar untuk bantuan PUM ini, teman-teman. Jadi ini ada informasi klarifikasi dari pihak BRI mengenai SMS tersebut. Jadi teman-teman nggak bingung, kok bisa dapat SMS yang menyatakan kita sebagai calon penerima BPUM, padahal kita belum sama sekali mendaftar atau mengikuti program BPUM ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman, simak video ini jadi biar kalian jelas dan clear. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru nonton channel ini atau baru tahu channel ini, silakan kalian subscribe, nyalakan lonceng, dan juga like, dan juga share video ini karena akan banyak sekali diputar update seputar bantuan pemerintah, baik itu prakerja, GPS Kemnaker, kemudian juga bantuan UMKM seperti ini, teman-teman. Jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke? Thank you, teman-teman. Nah, jadi ini ada video mengenai klarifikasi atau jawaban dari dirutnya BRI, teman-teman, mengenai hal tersebut. Kenapa banyak nasabah BRI yang dapat SMS ini padahal dia belum daftar sama sekali untuk program bantuan pemerintah. Bahkan memang yang sekarang pun belum didaftarkan lagi ya, belum ada pembukaannya, tapi sudah dapat SMS tentang bantuan ini. Jadi kita langsung aja, ini videonya langsung dari dirutnya BRI. Tepat, tetapi yang harus kita perbaiki adalah percepatannya itu sendiri. Jadi selain tepat itu, tepat kan konsepnya gitu ya. Konsepnya itu tepat gitu. Tetapi kemudian bagaimana itu hadir di waktu yang dibutuhkan apa enggak gitu. Dan itu yang harus dipercepat. Yang harus dipercepat berarti yang tadi saya katakan, kita nggak akan bisa menyalurkan berbagai stimulus itu secara cepat dan tepat gitu kalau 4 hal tadi tidak dipenuhi. Yang tadi itu duit, kemudian data yang akan menerima, kemudian sistem penyalurannya, dan komunikasinya seperti apa. Saya kasih contoh saja lah. Ini kan nanti tanggal 17 Agustus akan ada di launching gitu, namanya Bantuan Produktif Usaha Mikro ya, BPUM gitu. Itu nanti penerima itu akan menerima 2,4 juta ya, 2,4 juta, dan itu sifatnya hibah. Tetapi kemudian targetnya adalah 17 juta ya, targetnya 17 juta penerima. Bagaimana mencari 17 juta orang itu? Siapa saja yang akan menerima itu? Itu yang harus kita pikirkan teknisnya. Dan kemudian saya misalnya di BRI diminta data untuk seperti itu. Kebetulan kalau di bank ada sistem, maka kami langsung, kalau begitu ini diarahkan kepada orang ya yang belum mendapat kredit. Maka kemudian kami sort di data penabung. Kami punya produk namanya Simpedes. Jadi data penabung Simpedes kamu sort, kemudian dapat yang saldonya di bawah 2 juta. Kemudian di bawah 2 juta kami sort lagi, kita lihat bahwa di antara mereka itu ada yang belum mendapat kredit. Maka ketemulah yang saldonya di bawah 2 juta dan tidak sedang menerima kredit, datanya ada 4,3 juta. 4,3 juta, apakah ini langsung dikasih? Enggak, diverifikasi lagi, karena nanti akuntabilitasnya harus dijaga. Maka kami lakukan verifikasi sekarang, meskipun programnya belum jalan, kami sudah lakukan verifikasi. Kami lakukan verifikasi, sudah yang verified itu ada 1,1 juta. Mungkin ini nanti akan prioritas, begitu di launching, langsung dapat yang 1,1 juta penerima itu. Dan rekeningnya sudah ada, jadi tinggal mengkredit ke rekening. Sekarang semudah itu enggak mengkredit ke rekening penerima? Saya kira tidak, karena nanti pasti akan diperiksa. Ya. Maka kemudian syaratnya, prinsipnya, dan spiritnya apa ini? Karena spiritnya memberikan 2,4 juta ini kan untuk usaha. Maka kemudian supaya nanti tidak dipertanyakan, itu kok tidak usaha juga dikasih, itu ternyata usahanya sudah jalan kok dikasih. Maka kemudian dari awal kita berinisiatif, kalau gitu mesti dikasih form. Kemudian kita turunkan people, petugas-petugas BRI, mantri-mantri BRI, kita turunkan untuk memberitahu calon-calon penerima ini. Bapak, Ibu,
Bapak punya tabungan di BRI, saldonya kurang dari 2 juta. Maka pemerintah akan memberikan bantuan untuk usaha, jumlahnya 2,4 juta. Tapi sebelum ditarik, Bapak Ibu harus nandatangani form ini. Bapak berjanji bahwa duit 2,4 juta ini benar-benar digunakan untuk usaha. Usaha apa saja, pokoknya usaha supaya memutar ekonomi. Bersedia, kalau bersedia, tanda tangan, uangnya dicairkan. Prinsip-prinsip seperti itu sampai detail komunikasinya itu yang harus dirancang. Bukan lempar-lempar begitu saja. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Dan untuk komunikasi itu ada orangnya yang harus bagian komunikasi. Dan kemudian perintah komunikasinya dari saya lah ini ke bawah sana harus sama, bahasanya, kalimatnya harus sama seperti itu supaya nyampe sesuai sasaran. Pak Sunarso, begitu, ini menarik kira-kira. Ya. Sebagai konfirmasi Pak, 2,4 juta yang akan disalurkan di 17 Agustus nanti, ini bentuknya dana hibah ataukah akan dikreditkan juga seperti itu? Itu hibah. Karena hibah, maka itu kalau hibah itu berarti bank hanya channeling saja. Artinya tidak dibuku di neracanya bank. Jadi bank hanya penyalur saja, seperti bansos dan lain-lain. Tapi beda dengan yang 30 triliun tadi. Kalau yang 30 triliun tadi, itu pemerintah investasi di deposito di bank. Maka di bank dicatat sebagai liabilities dan kemudian di-blend dengan berbagai dana dari masyarakat dan equity, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Maka masuk di neraca bank, baik di liabilities maupun di asetnya. Maka kemudian pertanggungjawabannya kepada pemerintah, ya kita bertanggung jawab seperti kepada deposan, seperti itu. Sedangkan kalau yang 2,4 ini nanti, itu benar-benar duitnya pemerintah dan hanya disalurkan saja, ya dikredit dari rekening pemerintah ke rekening nasabah yang ada di BRI, yang tadi yang 1,1 juta yang sudah verified, dan kemudian mudah-mudahan nanti yang 4,3 juga bisa diverifikasi. Oke teman-teman, jadi itu sih dia dari jawabannya. Jadi kalian bisa cek ya, jadi mereka itu diminta oleh pemerintah untuk membuat seperti data kira-kira siapa yang berhak untuk dapat bantuan BPUM. Dan sudah dijelaskan juga apa kriterianya, yaitu memiliki rekening Simpedes ya, dan punya saldo di bawah 2 juta rupiah. Kemudian tidak memiliki hutang atau mungkin kredit, baik itu KUR ataupun bantuan kredit lain dari bank. Dan dirasa sesuai dengan kriteria untuk ikut atau dapat bantuan produktif usaha mikro, teman. Jadi ada SMS seperti ini SMS-nya ya, atau ini. Jadi banyak yang dapat, jadi mungkin kalian dapat dan kalian bingung. Semoga saja video ini bisa menjawab kebingungan dari teman-teman semua. Jadi buat teman-teman tunggu saja dan kalian bisa cek dan verifikasi ke Bank BRI terdekat kalian dan infokan mengenai hal tersebut. Kemudian juga bawa juga buku tabungan serta KTP teman-teman. Tapi mungkin ya ini belum pasti teman-teman, karena ini masih calon penerima, jadi belum fix sebagai penerima. Mungkin akan ada kriteria tambahan lagi atau seperti seleksi lain. Tapi buat teman-teman yang dapat SMS ini, saran saya coba saja ke Bank BRI untuk ditanyakan mengenai kepastian, kemudian juga mekanisme selanjutnya seperti apa untuk dapat bantuan BPUM ini teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak ada salahnya untuk tanyakan ke pihak bank, dan ini juga resmi ya, karena emang dari BRI strip info, jadi bukan dari SMS bodong atau mungkin dari orang yang jawab, tapi ini memang dari pihak Bank BRI-nya. Jadi buat teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman, please dan silakan kalian subscribe, karena akan banyak banget input update seperti ini yang mungkin bisa membantu teman-teman semua. Dan pastikan nyalakan loncengnya, dan juga saya akan update lagi mengenai program Kartu Prakerja, tips dan trik di YouTuber, dan juga tips mencari uang di masa pandemi seperti ini teman-teman. Itu aja, thank you banget. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!